Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya kita masih dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat beriring salam tak lupa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, telah menjadi sebuah fitrah bahwa Allah menggulirkan dan memutarkan waktu dalam kehidupan manusia, sehingga dengan seiringnya masa, hari dapat bertukar menjadi minggu, minggu dapat bertukar menjadi bulan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang spesial. Ketika tiba Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan pahala dilipat gandakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Permulaannya penuh dengan rahmah atau kasih sayang, pertengahannya syarat dengan maghfirah atau ampunan, dan pungkasnya adalah kebebasan dari api neraka. Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan. Di dalamnya terdapat malam yang merupakan sebaik-baiknya malam, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Ramadan adalah madrasah yang dapat menempa seorang muslim menjadi insan yang dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin. Ramadan juga mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Kita semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, berbahagialah seseorang yang dapat mendapati Ramadan lalu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan selama bulan Ramadan. Sebaliknya, sungguh sangat merugi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, namun kesempatan itu ia sia-siakan. Kesempatan emas itu tidak ia manfaatkan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Anak-anakku yang ibu cintai, mari kita tanamkan kepada diri kita sendiri bahwasannya setiap Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mari kita renungkan bersama-sama, jika memang ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kesempatan terakhir kita untuk berbuka dan makan sahur bersama keluarga. Kesempatan terakhir kita untuk melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Mengapa harus demikian? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu terakhir kita di dunia ini. Artinya, jikalau kita memberikan pesan kepada diri kita sendiri bahwa setiap Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, maka kita akan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan lebih maksimal lagi. Pengandaian ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat datang kepada Rasulullah dan meminta nasihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan. Sholatlah seakan-akan sholat yang kamu kerjakan adalah sholat yang terakhir kalinya. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan sholat,
maka salat yang kita kerjakan akan lebih khusyuk dan lebih maksimal lagi. Begitu juga dengan ibadah Ramadan. Kalau kita merasa ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, maka kita dapat memaksimalkan dan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan lebih maksimal lagi, dengan lebih baik lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, andai ini adalah Ramadan terakhir kita, mari kita pastikan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Mari kita manfaatkan setiap detik dengan kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ini Ramadan terakhir kita, mari hiasi gerak langkah kita dengan lantunan zikir dan ayat suci Al-Quran. Mari kita resapi maknanya, kita fahami kandungannya, dan kita terapkan isinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah titik awal kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi dan berusaha untuk selamanya menjadi seorang yang baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebanyak apapun urusan dunia kita, janganlah hal itu melalaikan kita dari urusan akhirat. Sesibuk apapun kita, janganlah hal itu menghalangi kita dari mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Artinya, urusan yang bersifat duniawi bisa ditunda, seakan-akan kita hidup selamanya. Akan tetapi, jika berkaitan dengan urusan akhirat, maka kita lakukan saat ini juga, jangan ditunda-tunda, seakan-akan kita akan mati esok hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Demikian kultum yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.